Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nurjana dari kelas 7B, mata kuliah pengantar teori ukuran dan integral. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bilangan asli dan bilangan rasional sebagai subset dari bilangan real. Kita telah menggunakan simbol angka 1 bukan hanya digunakan untuk menunjukkan angka pertama dari bilangan asli, tetapi juga digunakan sebagai bilangan real spesial. Pertama, kita mendefinisikan bilangan 3 sebagai penjumlahan dari 1 ditambah 1 ditambah 1. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan bilangan real yang berkorespondensi dengan sembarang bilangan asli. Kemudian berdasarkan sifat rekursif, maka terdapat fungsi C di mana N dipetakan ke R yang memetakan bilangan asli ke bilangan real dengan definisi sebagai berikut. C1 sama dengan 1, Cn ditambah 1 sama dengan Cn ditambah 1, dengan catatan bahwa angka 1 pada sisi kanan ini merupakan bilangan real, sedangkan angka 1 pada sisi kiri merupakan bilangan asli. Kemudian akan ditunjukkan bahwa C adalah fungsi 1,1, maka fungsi tersebut haruslah terbukti monoton. Untuk pembuktiannya, pertama akan dibuktikan C itu monoton menaik. Artinya, jika P kecil dari Q, maka Q P kecil dari si P kecil dari si Q dengan P, Q elemen dari N. Karena di sini P kecil dari Q, maka Q sama dengan P ditambah N untuk setiap N elemen dari N. Kemudian akan dibuktikan si P kecil dari si P ditambah N. Untuk pembuktiannya menggunakan induksi matematika. Yang pertama, untuk pembuktian N sama dengan 1 diperolehlah si P kecil dari si P ditambah 1, itu sama dengan si P ditambah 1. Jadi pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Kemudian pernyataan untuk N sama dengan K, maka berlaku si P kecil dari si P ditambah K. Pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Kemudian akan ditunjukkan bahwa benar untuk N sama dengan K ditambah 1, yaitu si P ditambah K ditambah 1 sama dengan si P ditambah K ditambah 1. Itu sama dengan si P ditambah K ditambah 1 besar dari si P ditambah 1 besar dari si P. Jadi si P kecil dari si P ditambah K ditambah 1, artinya pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Kemudian berdasarkan pembuktian menggunakan induksi matematika, bahwa pembuktian tersebut benar bahwa terbukti C itu tersebut monoton. Dengan kata lain, terbukti bahwa C merupakan 1,1. Selanjutnya akan dibuktikan menggunakan induksi matematika bahwa si P ditambah Q sama dengan si P ditambah si Q, dan untuk si P dikali Q sama dengan si P dikali si Q. Untuk pembuktiannya, yang pertama untuk pembuktian yang teratas, kita misalkan Q sama dengan N. Untuk setiap N elemen dari N diperolehlah si P ditambah N sama dengan si P ditambah si Q, si N. Di sini kita pecah menggunakan si masing-masingnya. Kemudian untuk pembuktian N sama dengan 1, didapatlah si P ditambah 1 sama dengan si P ditambah 1 sama dengan si P ditambah si 1. Jadi pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Kemudian asumsikan juga pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K, yaitu diperoleh si P ditambah K sama dengan si P ditambah si K. Kemudian akan dibuktikan pernyataan tersebut juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1, yaitu hasilnya si P ditambah K ditambah 1 sama dengan si P ditambah K ditambah 1. Berikut langkah-langkahnya sampai diperoleh sama dengan si P ditambah si K ditambah 1. Jadi pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi berdasarkan prinsip penyelesaian menggunakan induksi matematika, bahwa terbukti bahwa si P ditambah Q sama dengan si P ditambah si Q. Kemudian pembuktian untuk yang kedua, kita misalkan sama tanggi Q sama dengan N untuk setiap N elemen dari N. Diperolehlah si P dikali N sama dengan si P dikali si N. Yang pertama, untuk pembuktian N sama dengan 1, dia benar. Kemudian untuk pernyataan
benar untuk N sama dengan K diperoleh si P dikali K sama dengan si P dikali si K. Kemudian yang terakhir yaitu pernyataan akan dibuktikan bahwa benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Si P ditambah K ditambah 1 sama dengan si P dikali K ditambah P. Berikut langkah-langkahnya sampai diperoleh bahwa hasilnya sama dengan si P dikali si K ditambah 1. Maka pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Maka berdasarkan prinsip pembuktian menggunakan induksi matematika, terbukti bahwa si P dikali Q sama dengan si P dikali si Q. Untuk yang selanjutnya, ingin mendefinisikan selisih bilangan-bilangan asli diperolehlah himpunan bilangan bulat Z yang merupakan subset dari R. Kemudian mendefinisikan pembagian bilangan-bilangan bulat diperolehlah bilangan rasional Q. Jadi himpunan bilangan rasional R itu isomorf dengan N, Q, dan Z. Untuk proposisinya, setiap himpunan terurut isomorf N, Q, dan Z. Maka aksioma Archimedesnya yaitu untuk setiap X elemen R ada N elemen Z sehingga X itu kecil dari N. Untuk pembuktiannya, jika X kecil dari 0, diambillah N sama dengan 0. Jika tidak demikian, maka definisikan himpunan S sama dengan himpunan K elemen Z di mana K kecil sama dengan X itu lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga S itu mempunyai batas atas X, yaitu X, dan S itu tidak kosong karena paling tidak terdapat satu elemen yaitu X pada S tersebut. Karena S tidak kosong dan terbatas di atas, maka S mempunyai suprimum. Dapat dilihat pada aksioma kelengkapan. Kemudian kita misalkan Y sama dengan suprimum S. Karena Y suprimum, maka Y dikurang setengah bukan batas atas. Oleh karena itu, terdapat K elemen S sehingga K besar dari Y dikurang setengah. Jika kedua ruas tersebut ditambahkan 1, maka diperoleh untuk sisi kirinya K ditambah 1. Untuk sisi kanannya, yaitu besar dari Y ditambah setengah, yaitu lebih besar dari Y. Karena Y suprimum, maka K ditambah 1 bukan elemen dari S. Karena K ditambah 1 bilangan bulat yang bukan merupakan elemen dari S, maka K ditambah 1 besar dari X. Jadi dipilihlah N sama dengan K ditambah 1 elemen dari Z. Kemudian dari pembuktian tadi berakibat bahwa terdapat suatu bilangan rasional di antara dua bilangan real sebarang, atau dengan kata lain jika X kecil dari Y, maka terdapat R elemen dari Q sehingga X kecil dari R kecil dari Y. Untuk konstruksi pembuktiannya kita telah mengetahui bahwa X kecil dari R kecil dari Y. Berarti dicari bilangan N, Q elemen dari Z sehingga R itu sama dengan N per Q, dengan X itu kecil dari N per Q dan N per Q itu lebih kecil daripada Y, atau X tadi lebih kecil dari Y. Kemudian didefinisikan himpunan S seperti himpunan S-nya yaitu himpunan N elemen dari Z positif di mana N per Q itu lebih besar atau sama dengan Y. Dari sini kita ketahui bahwa S itu mempunyai batas atas yaitu Y. Kemudian untuk misalkan P sama dengan infimum S dan P elemen Z positif, karena P elemen dari S, maka P per Q itu lebih besar atau sama dengan Y, atau Y itu lebih kecil sama dengan P per Q. Selain itu, P dikurang 1 bukan elemen dari S. Oleh karena itu, P dikurang 1 per Q lebih kecil dari Y, atau Y itu lebih besar dari P dikurang 1 per Q. Dibalik. Kemudian di lain pihak, X sama dengan Y dikurang X kecil dari P per Q dikurang Y dikurang X kecil dari P dikurang 1 per Q kecil dari Y. Jadi P per Q itu dikurang Y dikurang X kecil dari P dikurang 1 per Q, atau P per Q dikurang P dikurang 1 per Q kecil dari Y dikurang X jika dan hanya jika Y dikurang X itu lebih besar dari 1 per Q, jika dan hanya jika Q lebih besar dari Y dikurang X pangkat negatif 1 atau inverse. Kemudian bilangan Q inilah yang diambil sebagai bilangan bulat yang lebih besar dari Y dikurang X pangkat negatif 1. Untuk pembuktiannya, jika X besar sama dengan 0, maka terdapat bilangan real. Maka untuk setiap bilangan real Y dikurang X pangkat negatif 1 ada Q elemen dari Z, sehingga
Y itu besar dari Y dikurang X pangkat negatif 1, atau Y dikurang X itu lebih besar dari 1 per Q jika dan hanya jika 1 per Q itu lebih kecil dari Y dikurang X.